انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في السودان اللهم انصر إخواننا في صين اللهم انصر إخواننا في السودان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. New York City malam ini tidak hanya terang oleh lampu jalan dan gedung pencakar langit, tetapi oleh lautan umat yang turun ke jalanan untuk menunaikan Shalat Tarawih pertama Ramadan. Ribuan orang memenuhi jalanan Fifth Avenue, Broadway, serta area sekitar Madison Square Garden dan Central Park. Ini bukan sekadar jumlah, ini adalah sejarah modern baru yang menunjukkan bagaimana umat Islam di negara non-mayoritas beribadah dengan penuh keyakinan. Masjid-masjid di seluruh borough tak mampu menampung jutaan jamaah yang datang dari berbagai penjuru, dari Brooklyn, Queens, Bronx, hingga Harlem dan Staten Island. Ketika kapasitas fisik bangunan tak lagi memadai, jalanan menjadi masjid terbuka yang paling besar. Ikhwan dan akhwat, seluruh usia, berjalan kaki melewati blok demi blok dengan sajadah di tangan. Langkah mereka menjadi fenomena spiritual yang memukau dunia. Momen ini bukan hanya soal angka jumlah jamaah yang spektakuler, ini adalah babak baru dalam sejarah modern, bahwa ketika semangat beribadah begitu tinggi, batasan fisik dan geografis bisa dilampaui. Bahkan di negara yang Islam bukan mayoritas, umat Islam mampu menumbuhkan semangat ibadah yang tidak kalah dengan negara-negara Muslim. Namun, ada hal yang lebih luar biasa lagi. Bagaimana warga non-Muslim ikut menghormati, mendukung, dan memberikan ruang bagi jamaah untuk menunaikan tarawih. Kerjasama antara agama ini menjadi contoh toleransi yang bisa kita banggakan dan teladani bersama. Malam tarawih pertama ini menjadi pemandangan yang belum pernah terlihat sebelumnya di New York City. Ribuan umat berkumpul sejak beberapa jam sebelum waktu syalat, membentangkan sajadah mereka di trotoar, median jalan, dan area pavilion kota. Dimulai dari Fifth Avenue hingga Broadway, barisan jamaah terlihat rapi dan penuh khusyuk. Bukan hanya jamaah dari komunitas Muslim lokal, banyak yang datang dari luar kota, bahkan luar negara bagian. Mereka datang dengan niat yang sama, memperteguh iman di bulan paling mulia dalam kalender Islam. Mereka datang dari berbagai latar belakang, pekerja, mahasiswa, profesional, hingga keluarga dengan anak kecil. Kerumunan ini bukan sekadar kumpulan orang yang ingin menjalankan syalat. Mereka membawa harapan, doa, dan keyakinan bahwa Ramadan kali ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Di tengah gemerlap lampu kota yang tidak pernah tidur, jamaah tetap fokus pada tujuan ibadah mereka. Atmosfer spiritualnya terasa begitu kuat, bahkan bagi yang bukan Muslim pun ikut terpukau. Ketika azan maghrib bergema di udara, suasana berubah hening. Seolah seluruh kota turut menyaksikan detik-detik sakral itu. Masjid-masjid di New York City, seperti Islamic Cultural Center of New York dan Masjid Manhattan, telah lama menjadi pusat kegiatan Muslim. Namun untuk tarawih pertama kali ini, jumlah jamaah membludak melebihi kapasitas, hingga akhirnya jamaah mulai mengisi trotoar, taman, dan bahkan bagian kecil dari jalan raya. Petugas kota bekerja sama dengan komunitas Muslim untuk menutup beberapa ruas jalan sementara agar jamaah bisa menunaikan ibadah dengan aman. Benar, pengumuman di sadit-sadit kota mengarahkan jamaah ke area tarawih terbuka, sementara apa yang tadinya dianggap insidental kini berubah menjadi fenomena besar. Para imam berdiri di mimbar portabel yang ditempatkan di tengah median jalan. Lantunan ayat Al-Quran mengalun lembut meski dikelilingi suara sirena jauh di kejauhan. Tidak sedikit warga non-Muslim yang terdiam menikmati lantunan itu, merasa terharu melihat betapa kuatnya iman yang ditunjukkan umat. Apa yang semula dianggap tidak mungkin, tarawih di jalanan New York City kini menjadi kenyataan nyata. Sebuah pelajaran bahwa ketika hati bersatu dalam ibadah, ruang fisik pun bisa berubah menjadi medan sujud yang paling besar. Broadway menjadi trending di berbagai platform. Tidak hanya dari komunitas Muslim, tetapi juga dari kalangan netizen umum yang takjub melihat ribuan manusia saling berbaris, satu arah, satu tujuan, menghadap kiblat, berdiri, ruku,
sujud bersama. Banyak yang membandingkan fenomena ini dengan sholat tarawih di negara-negara mayoritas Muslim dan menyatakan bahwa semangat serta disiplin jamaah New York tak kalah hebat. Mereka datang bukan karena kewajiban budaya sosial, tetapi karena panggilan hati yang murni. Bahkan surat kabar dan media mainstream turut memberitakan fenomena ini, mengangkat judel-judel tentang bagaimana komunitas Muslim di negara non-mayoritas mampu menciptakan sejarah baru dalam semangat beribadah. Dan di tengah pujian yang datang, para jamaah hanya tersenyum, karena tujuan mereka bukan mencari popularitas, tetapi mencari ridho Allah dalam bulan yang penuh berkah, yang membuat fenomena ini jauh lebih luar biasa. Bukan hanya jumlah jamaah atau besarnya lautan manusia di jalanan, tetapi juga bagaimana warga non-muslim menyikapinya dengan penghormatan dan toleransi. Para pejalan kaki yang kebetulan melintas berjalan perlahan dan menghindari area yang dipakai salat. Pedagang pinggir jalan menghormati kerumunan dengan tetap tenang. Bahkan beberapa pengendara berhenti sejenak menunggu hingga jamaah selesai sholat agar perjalanan mereka bisa dilanjutkan dengan aman. Tidak jarang kita melihat warga non-muslim memberikan senyuman, memberikan air minum, atau sekadar melontarkan kata-kata dukungan meskipun mereka tidak ikut berjamaah. Ini menjadi contoh nyata bahwa toleransi dan penghormatan antaragama bisa hidup berdampingan, bahkan dalam situasi penuh jutaan manusia. Dan meskipun Islam bukanlah agama mayoritas di Amerika, malam itu menunjukkan kepada dunia bahwa ketika ruang ibadah fisik tidak memadai, masyarakat luas justru membuka ruang yang lebih besar, bukan menutupnya. Tarawih pertama itu dipenuhi kehusyukan yang sulit dijelaskan hanya lewat video atau gambar. Ketika imam mengangkat tangan untuk takbir pertama, seluruh jamaah bersatu dalam suara yang sama, menggetarkan udara malam yang dingin khas New York. Anak-anak yang biasanya terlihat lari ke sana kemari pada acara sosial lainnya, berdiri rapi dengan sajadah kecil di tangan, mengikuti setiap gerakan imam dengan penuh hikmat. Para orang tua terlihat mengusap air mata kebahagiaan ketika membaca ayat-ayat suci yang meresap jauh ke dalam dada. Suasana itu bukan hanya soal angka ribuan manusia, ia adalah momen spiritual yang mengikat hati mereka bersama. Seorang ayah yang menggendong anaknya, sepasang suami istri yang berdiri berdekatan, mahasiswa dari berbagai negara yang bergabung tanpa ragu. Ketika azan Isya dan Tarawih selesai, tepuk tangan kecil menggema, bukan karena pementasan, tetapi sebagai ungkapan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. New York City adalah melting pot budaya, tempat jutaan orang dari berbagai latar belakang berkumpul di satu kota. Namun, malam tarawih itu menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk saling menghormati dan belajar satu sama lain. Di kerumunan itu, kita bisa melihat jamaah dari Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika, Eropa, hingga warga Amerika keturunan lokal yang mengetahui Islam dari lingkungan sosial mereka. Semua saling berdampingan tanpa sekat suku atau bahasa. Mereka berbicara dengan bahasa iman yang sama. Beberapa warga non-muslim bahkan ikut menyaksikan dari pinggir jalan, terdiam menatap kekhusyukan ini dengan rasa hormat. Tidak sedikit yang kemudian membawa kerabat mereka untuk menyaksikan fenomena unik ini di malam kedua dan ketiga. Kota yang tak pernah tidur itu justru tampak lebih tenang dan damai di bawah gema ayat suci yang bergaung di jalanan. Bagi banyak jamaah, tarawih pertama di NYC bukan hanya tentang kuantitas, tetapi soal kualitas penghayatan. Banyak di antara mereka yang menceritakan bahwa pengalaman beribadah di jalanan memberikan kesan batin yang lebih dalam daripada yang mereka rasakan sebelumnya. Ada yang menangis diam saat ruku, merenungkan betapa kuatnya ikatan spiritual yang terjalin meskipun tetap dalam kondisi yang luar biasa bagi banyak orang. Ada yang mengaku merasa lebih dekat kepada Allah ketika melihat lautan manusia bersujud bersama Ramadan di NYC. Ini menjadi momen refleksi diri yang tidak akan mudah dilupakan. Ia menjadi pintu pembuka bagi perubahan hidup, lebih disiplin beribadah, lebih peduli dengan sesama, dan lebih bersyukur atas nikmat yang sering dilupakan. Bagi mereka, tarawih pertama itu bukan sekadar ibadah malam. Ia adalah awal dari perjalanan panjang menuju perbaikan diri. Tidak sedikit media internasional kemudian menyorot fenomena ini sebagai momen bersejarah yang membuktikan
betapa kuatnya semangat umat Islam bahkan di negara yang bukan mayoritas Muslim. Foto-foto ribuan jamaah memenuhi jalan utama New York menjadi viral di seluruh dunia. Banyak yang mengomentari bahwa semangat ini bahkan mengalahkan jumlah jamaah di tempat di mana Islam merupakan agama mayoritas. Namun yang lebih penting dari angka adalah bahwa foto itu menyampaikan pesan universal, bahwa iman bisa berubah menjadi kekuatan yang luar biasa ketika ia dibarengi dengan niat yang lurus. Sejarawan agama dan ahli budaya sosial mulai mencatat fenomena ini sebagai pembuktian bahwa komunitas Muslim global kini tidak lagi sekadar minoritas pasif, tetapi menjadi komunitas yang aktif, bangga dengan identitasnya, dan mampu menunjukkan bagaimana Islam hidup dalam era modern, di tengah gesekan sosial dan dinamika zaman. Malam itu menjadi bukti bahwa toleransi dan saling menghormati lebih besar daripada perbedaan. Salah satu pelajaran terbesar dari tarawih pertama di NYC bukan hanya tentang kuantitas jamaah, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat luas meresponnya di tengah berita tentang diskriminasi, stereotip, dan ketegangan agama yang sering kita lihat di berbagai belahan dunia. Kota ini menjadi contoh lain bagaimana toleransi bisa diwujudkan nyata di ruang publik. Pejalan kaki yang bukan Muslim berjalan pelan untuk tidak mengganggu jamaah. Petugas keamanan membantu mengatur arus lalu lintas dengan penuh kesabaran. Bahkan pengendara kendaraan umum menunggu hingga salat selesai sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Sikap ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap ibadah orang lain bisa menjadi fondasi harmoni sosial. Toleransi itu bukan sekadar kata yang diucapkan, ia adalah tindakan nyata yang dilakukan setiap hari. Menghormati ruang ibadah, menghormati keyakinan. Bahkan ketika ia berbeda dari mayoritas, malam tarawih pertama di New York menjadi pelajaran bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpisah, namun justru menjadi alasan untuk saling menghormati dan belajar. Ketika jutaan langkah manusia menyatu dalam satu barisan ibadah, di tengah trotoar dan jalan raya kota metropolis, itu bukan sekadar barisan fisik semata. Ia adalah barisan hati yang bersatu dalam tujuan yang sama, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarawih pertama di New York bukan sekadar fenomena jumlah, tetapi fenomena kualitas iman, bagaimana seseorang tetap fokus pada tujuan ibadah, meskipun berada di jalanan yang penuh lampu, suara, kendaraan, dan hiruk-pikuk kehidupan kota besar. Kota yang tak pernah tidur itu, malam itu, tertidur sejenak di bawah gemaan ayat suci dan doa. Tidak ada suara bising, hanya denting langkah yang tertib, ruku yang serentak, dan sujud yang ikhlas. Ini bukan hanya momen ibadah, ini adalah sejarah yang akan terus dikenang. Bukan hanya oleh umat Islam di Amerika, tetapi oleh semua yang percaya bahwa iman bisa menjadi cahaya yang menerangi jalan sekecil apapun di kota, metropolitan manapun. Dan akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan yang begitu dalam dari peristiwa tarawih pertama di New York City, bahwa iman tidak mengenal batas geografis, tidak tunduk pada status mayoritas atau minoritas, dan tidak pernah padam meski berada di tengah hiruk-pikuk dunia modern. Malam itu, jalanan seperti Fifth Avenue dan Broadway bukan lagi sekadar simbol kapitalisme, hiburan, dan gemerlap kota metropolitan. Ia berubah menjadi hamparan sajadah panjang, menjadi saksi ribuan manusia yang berdiri, ruku, dan sujud dalam satu komando takbir. Di kota yang dikenal tak pernah tidur, jutaan lampu gedung pencakar langit seakan menjadi latar bagi cahaya iman yang jauh lebih terang. Ini bukan sekadar tentang banyaknya jamaah. Ini bukan hanya tentang masjid yang tak lagi mampu menampung lautan manusia. Ini adalah tentang keberanian sebuah komunitas untuk menampakkan identitasnya dengan damai, tertib, dan penuh penghormatan. Di tengah berbagai dinamika sosial, isu diskriminasi, dan stereotip yang kadang masih menghantui umat Islam di Barat, malam itu justru menjadi jawaban paling elegan bahwa Islam hadir dengan kedamaian, ketertiban, dan kekusyukan. Dan yang tak kalah penting, kita juga menyaksikan wajah toleransi yang nyata. Warga non-muslim yang menghormati, aparat yang membantu pengamanan, masyarakat sekitar yang memberi ruang. Semua itu menunjukkan bahwa harmoni bukan sekadar wacana. Ia bisa diwujudkan ketika ada saling pengertian dan rasa hormat. Inilah pelajaran besar yang bisa kita ambil, bahwa perbedaan tidak harus melahirkan ketegangan, tetapi bisa melahirkan penghargaan.
tarawih pertama di New York bukan hanya momen spiritual, tetapi simbol bahwa Islam terus tumbuh di berbagai penjuru dunia, bahwa generasi muda Muslim di Amerika tidak kehilangan identitasnya, bahwa di tengah modernitas dan sekularisme masih ada hati-hati yang bergetar saat mendengar ayat suci dilantunkan. Semoga peristiwa ini menjadi penguat bagi kita semua, dimanapun kita berada, untuk tidak pernah malu menampakkan iman, tidak pernah lelah memperbaiki diri, dan tidak pernah ragu bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi mereka yang menjaga syalatnya. Jika tayangan ini menyentuh hati Anda, jangan lupa dukung channel ini dengan like, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar tentang bagaimana suasana tarawih di daerah Anda, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang melihat bahwa cahaya Ramadan menyinari seluruh dunia, bahkan hingga ke jantung kota terbesar di Amerika. Semoga Allah menjaga umat Islam dimanapun mereka berada, menguatkan mereka dalam iman, dan menjadikan Ramadan ini sebagai momentum kebangkitan spiritual yang nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.